Anjani. Walaupun sudah sejauh ini saya tinggalkan Diceritakan, Telaga Sumbing. Anoman kecil dalam perjalanan untuk mencari paman-paman mereka yakni yang bernama Guarsa dan Guarsi ia beristirahat di suatu pohon yang besar di sanalah ia merenung dan sambil memanggil nama ibunya yakni Dewi Anjani. Hingga pada saatnya ia pun semakin mengantuk. Tiba-tiba ada beberapa orang yang berbentuk seperti dirinya yakni kera atau wanara pun muncul, melihat dan mendekati Anoman hingga inilah yang terjadi kepada Anoman dan mulai saat itu sang Anoman kecil tidak kesepian lagi. Kita datangi saja yuk. Tidak, kita tunggu saja. Kenapa? Takut? Dia sedang bicara dengan Dewi di langit. Ya tidak lucu kalau kita mengganggu. Lalu, sampai kapan kita begini terus? Iya. Artinya, diam. Ya kalau diam, bagaimana bisa? Jangan cerewet. Kenapa? Kok ngikutin terus? Ditanya kok diam saja? Kalau ditanya, jawab. Takut. Takut. Takut mengganggu. Kalian mau ngajak main ya? Iya. Boleh. Hup. Tapi jangan ngitik-ngitik ya. Aduh, jangan ngitik-ngitik. Di tempat lain di tempat pertapaan Sang Prabu Sasrabahu Permaisuri mendatangi akan tempat beliau yang mana Sang Permaisuri Citrawati sedang dalam kekhawatiran yang sangat mendalam hingga pada akhirnya Sang Prabu pun mengutus akan sang patihnya yakni Sumantri untuk menjaga ketat penjagaan dan akhirnya ia pun merasa sedikit lebih tenang dari ancaman Sang Raja Angkara Murka yakni Sang Rahwana. Dewi Citrawati pun tenang karena ada patih yang setia untuk menjaga keselamatan. Gusti Prabu, hamba telah menyiapkan 3 orang kaula untuk meladeni semua keperluan Gusti. Suwanda, aku titipkan Mahespati kepadamu. Juga keselamatan permaisuriku. Hamba akan berusaha sekuat kemampuan hamba, Gusti. Dinda Citrawati mencemaskan kalau pasukan Alengka Direja menyerbu negeri kita. Hamba sudah mempersiapkan pasukan yang sangat kuat untuk menghadapi mereka di perbatasan Baya Biasta, Gusti Prabu. Terima kasih, Patiku. Aku akan menyusup ke Mahespati sendirian. Dan kalau aku berhasil menculik Permaisuri Prabu Harjuna Sasrabahu, maka raja itu pasti di sini. Dan di sini dia akan kuhabisi. Aku tahu Mahespati tidak memiliki bala segara. Karena negeri itu Ketika jauh itu dari Sang laut. Raja Rahwana di istana yang megah di Alengka Dirja tempat di mana Sang Raja bersemayam, melontarkan kebijakan yang diambil itu adalah sewenang-wenang yakni menculik Sang Permaisuri Raja Sasrabahu yang mana Sang Raja itu katanya menculik Dewi Widowati yang dulu ingin ia jadikan istri. Kemudian Wibisana adiknya menasihatinya namun apalah daya, Sang Wibisana hanyalah seorang adik yang harus menuruti akan kata-kata kakaknya tersebut. Kanda Maharaja. Jangan bicara kalau kamu mau menentang keinginanku Wibisana. Baik. Baik. Kalau begitu, saya tidak akan bicara. Karena tugas saya adalah memberi nasihat kepada Kanda Maharaja. Itu pula yang ditugaskan Eyang Prabu Somali sejak Kanda menjadi adipati. Wibisana adikku, kalau kamu mau menasihatiku, jangan menentang keinginanku. Kamu kuberi tugas bersama Paman Prahasta
dan Dinda Sarpakenaka untuk menjalankan roda pemerintahan selama aku pergi. Itu saja. Jangan ada usul apapun. Sedangkan di sisi lainnya Sang Anoman pun sudah punya kawan baru, yang menemaninya setiap waktu, hingga pada akhirnya, Sang Anoman pun langsung untuk berkawan dengan mereka dan hingga akhirnya mereka pun melihat Anoman sedang tidur terlelap di sana. Juga pada akhirnya, Sang Anoman pun dibangunkan oleh mereka kemudian Anoman setelah bangun dari tidurnya, ia pun langsung untuk melatih teman-temannya agar tidak termakan oleh para denawa yang mengincar mereka. Kapak batu mau mana tuh? Kenapa kamu di situ? Tidak apa-apa. Ada apa ini? Itu rumahnya sudah jadi. Hah? Rumah? Rumah siapa? Ayo. Oh. Hup. Ini rumah untukmu, Kakang. Terima kasih. Tapi sudah kukatakan berkali-kali, aku kan tidak akan pernah menetap. Mungkin besok, lusa, atau kapan, aku harus meneruskan perjalanan. Tapi, mau kan Kakang menempatinya? Tentu saja, apalagi ada buahnya. Ayo silahkan. Hmm, hmm. Hmm, hmm, hmm. 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 Hah? Hmm. 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 Ayo cepat bangun. Cepat. Kita coba lagi latihannya. Siap. 1, 2, 3. Hei kamu. 1, 2, 3. 4. Istirahat. Latihan cukup sampai di sini. Sekarang kita coba latihan adu tanding. Mulai. Sudah. Ayo lagi.
Selamat datang Gusti Permaisuri. Selamat datang Gusti. Terlihat sang Rahwana pun terbang dari Alengkadirja. Kebetulan sang Rahwana melihat iring-iringan pengawal dari kerajaan Mayaspatiha yang membawa sang permaisuri Sasrabahu. Kemudian Rahwana pun turun ke tempat tersebut dan melihatnya secara lebih dekat. Ia pun menyamar malih rupa. Dengan hal tersebut ia pun berubah menjadi warga biasa dan seiring berjalannya kuda ia menyamar lagi menjadi dayang istana. Ia pun masuk ke kaputren dari sang permaisuri Raja Sasrabahu dan ketahuan oleh sang patih Mayaspati. Pertarungan pun terjadi. Dentingan senjata mengudara di antara suara-suara orang yang riuh Gusti Dewi ketakutan. Citrawati, permaisuri Gusti Prabu Harjuna, Sasrabahu. Kisanak pasti bukan orang sini ya? Memang bukan. Cantik sekali Gusti Permaisuri. Beliau itu titisan Hapsari. Widowati, rupanya kamu menitis di sini. Siapa tadi yang menyebut nama Widowati? Siapa kamu? Jangan takut Dewi. Aku bukan maling. Aku Maharaja kaya raya dari Alengkadirja. Aku masih tetap mencintaimu, Dewiku. Widowatiku. Tuan keliru. Aku bukan Widowati. Aku permaisuri Prabu Harjuna Sasrabahu. Sungguh perbuatan lancang dan terkutuk Tuan berani memasuki kaputren dan berani mengganggu istri orang. Widowati, berpuluh-puluh tahun aku memeram rasa rinduku untuk memelukmu. Berpuluh tahun aku mencarimu sampai ke sudut-sudut bumi. Widowati, kemarilah kekasihku. Cintaku, kekasihku. Kemarilah. Tidak usah lari, Dewiku. Karena aku sangat menyayangimu. Seluruh kekayaan Alengkadirja akan kupersembahkan kepadamu. Semuanya. Bahkan jiwaku. Kemarilah, Dewiku. Telah kupersiapkan kereta emas untuk membawamu pesiar di jalanan Kutaraja yang megah. Kemarilah, Dewiku. Ayo. Kurang ngajar. Kesatria kelas berapa kamu? Berani membokong musuh dari belakang. Perbuatanmu yang sangat tidak patut, Rahwana. Seorang maharaja kelakuannya seperti maling ayam. Menyusup ke putra sebuah negeri merdeka. Gusti Dewi, lari! Hiya!